bagian terakhir. 1 Korintus 7 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Ini bicara masalah hubungan suami istri. Alkitab kita ini firman Tuhan ngatur. Silakan dibaca deh. Oke, ayat 4 maaf ya. Ayat 3. Ya, 3 untuk suami, ayat 4 untuk istri nanti ya. Dibaca gantian. Silakan ayat 3. Hendaklah suami memenuhi wajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suami. Ya, sekarang pengantin perempuan baca, ya ini ayat 4. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Ya, ayo baca duet ayat 5 bareng-bareng. Janganlah kamu saling mendahului, kecuali dengan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu dapat berdua. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya Kristus dapat memulai kamu, supaya kamu juga akan bertahan. Saudara, dahsyat sekali. Saya mau to the point. Dengarkan yang sudah menikah. Saya mau to the point. Di dalam masalah seks, istri selalu jadi korban. Kenapa? Suami-suami kita harus mengerti ini. Kalau surga memberikan peraturan dalam hubungan suami istri begitu gamblang, begitu jelas. Setelah menikah, masing-masing tidak boleh memiliki tubuhnya sendiri. Ingat ini, suami istri. Mengapa ayat 3 dan 4 berkata suami harus memenuhi kewajibannya terhadap istrinya? Begitu pula sebaliknya, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, suami pun tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, karena tubuhnya milik bersama-sama. Saudara, dalam masalah yang satu ini, dua orang, yaitu suami istri, tidak pernah selalu siap bareng. Ingat ini. Ibu bapak, kita harus ngomong ini. Di dalam hal ini, semua suami istri tidak pernah siap bersama-sama. Itu tidak pernah. Hal ini sangat tergantung istilah mood, tergantung pikiran, perasaan, tergantung suasana, tergantung apa saja. Nah, masing-masing kita beda. Itu sebabnya yang jadi korban perempuan atau istri. Kenapa? Maaf ya, saya akan ngomong ini. Dalam kodrat, laki-laki itu jauh lebih cepat, baik mulai maupun selesai. Tapi perempuan itu sangat beda dengan laki-laki. Dalam hal ini, untuk apa saja, mulai dan selesainya perempuan jauh lebih lambat. Di sini seringkali laki-laki itu egois, enggak mau menunggu istrinya. Awas. Maaf saudara, kita harus ngomong ini. Setan seringkali masuk di pernikahan kita karena urusan ini. Kembali masalah tempat tidur. Maka itu mengapa Ibrani 13 ayat 4, satu-satunya Tuhan di dunia ini yang membahas tempat tidur adalah Tuhan kita. Tidak ada Tuhan dewa manapun di dunia yang pernah bahas tempat tidur suami istri. Ada apa? Karena ada urusan penting ini. Suami, kita harus menghargai istri kita. Dia nggak bisa secepat kita. Maka itu saya ambil contoh gini aja, jangan ada yang tersinggung. Dengar yang muda-muda, kita harus tahu. Laki-laki itu nggak usah lihat perempuan telanjang. Saya ngomong apa adanya saja. Laki-laki itu lihat perempuan kurang kain aja mata sudah kotak-kotak, nggak tahu kayak apa. Tapi kalau perempuan beda. Saya ngomong to the point. Perempuan itu lihat laki-laki telanjang malah ketakutan. Itu bedanya. Itu sebabnya suami-suami, mari kita tolong istri kita untuk dia bisa menyelesaikan dulu. Ini penting sekali. Karena ayat 5 berkata supaya setan jangan punya kesempatan di keluarga kita. Maka itu masing-masing yang sudah menikahkan tahu bahasa tubuh masing-masing pasangan. Belajar terbuka. Suami istri jangan pernah merasa tabu kita bicara hal ini di tempat tidur. Jujur suami, kalau nggak puas jujur istri, kalau nggak puas pada suami terbuka, minta hikmat Roh Kudus. Jangan izinkan setan bekerja.
Dengan cepat saya berkata, Kidung Agung pasal yang pertama. Dengan melihat ini, supaya kita aman dalam pernikahan ini. Surga itu memberi tugas yang berbeda antara suami dengan istri, dan tugasnya harus dikenal. Saya akan uraikan secara singkat bagian terakhir ini, job description suami dan istri oleh surga. Kidung Agung 1 ayat 15 dan 16. Ayat 15, itulah pujian suami untuk istri. Jadi pengantin lagi yang baca 15. Kidung Agung bacanya harus seperti waktu pacaran, jangan pura-pura di sini ada orang banyak. Mau dicek nanti bacanya. Ayo. Ya, yang kuat suaranya. Salah, cantiknya buat ada koma. Dengarkan dulu. Ya, kita mau tes dia, rayunya gimana caranya? Lihatlah, tapi engkau manisku. Kecepatan. Ulang lagi. Yang mesra, yang kalau merayu gimana dulu sampai ini mau sama kamu, coba lihat itu. Nah, coba baca baik-baik. Ini serius. Lihatlah, tapi engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu. Lumayan. Tapi matamu gitu. Tajam sekali kamu. Oke. Saudara, ayat ini sungguh luar biasa. Ternyata perempuan itu digambarkan matanya seperti mata merpati. Hebat sekali. Bapa di surga menciptakan semua ciptaannya dengan tujuan. Kita tahu merpati adalah satu-satunya jenis unggas di dunia ini yang tidak punya empedu. Nomor 2, merpati adalah satu-satunya jenis unggas di dunia ini yang monogami. Ingat saudara, binatang lain poligami, merpati itu monogami. Artinya merpati tidak pernah ganti-ganti pasangan. Siapa dengar berita 2 hari yang lalu? Di Inggris ternyata ada perlombaan merpati dari 27 negara yang diterbangkan, dilepas di Inggris itu 3.213 burung merpati, lalu dilepas bareng dan mereka bisa pulang ketemu istrinya. Ini saya kagum. Siapa nonton berita itu 2 hari yang lalu? Saya sampai heran, 27 negara, nggak keliru istrinya yang mana. Coba manusia sudah kacamata masih kurang ajar. Merpati itu hebat sekali, nggak pernah salah lihat. Itulah lambang kesetiaan. Maka itu istri digambarkan matamu seperti merpati, setia. Suami sih nggak boleh ada pahit hati, nggak boleh ada dendam. Katakan amin. Nggak nyimpen duit boleh, nyimpen kesalahan awas. Maka itu kalau ada suami istri hobinya seperti wasit, 2, 1, 3, 1, awas. Harus melupakan kesalahan, jangan lupa itu. Ayat 16, pengantin perempuan yang baca. Awas, nadanya salah, awas. Ayat 16. Lihatlah, apa engkau cepat sekali. Terus ini, tampan engkau gitu loh. Yang manis bacanya, coba ayo, baca yang baik. Gimana dulu kamu ngerayu ini? Lihatlah, apa engkau kasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk ketiduran kita. Ya. Saudara, mengapa untuk suami surga memberi tugas pertiduran, kembali tempat tidur suami istri disebut. Saudara, kalau tempat tidur jadi sejuk, betapa sejuknya pertiduran kita. Coba renungkan. Walaupun nggak pakai AC, kalau tempat tidur sejuk, wah itu luar biasa. Betul tidak? Nah, suami-suami, suasana sejuk ataupun panas rumah tangga kita tergantung kita para suami. Inilah job description. Di dalam Hakim-Hakim 13, saya nggak usah buka ayatnya. Tugas istri adalah rajin mendengar suara Tuhan. Manoah berdoa, itu keluarga papa mamanya Simpson. Manoah berdoa, tapi yang Tuhan jawab kepada istrinya. Istrinya lebih peka mendengar suara Tuhan. Jenny, setelah kamu menikah jadi istri, tugasmu kamu akan lebih peka mendengar suara Tuhan. Maka itu istri, rumah tangga kita aman atau tidak,
Itu istri yang menentukan. Istri itu kalau saya pakai istilah menurut Hakim 13 itu radar. Saudara tahu radar? Ya. Nah, kalau ada benda asing, ada serangan udara yang tiba-tiba, maka radarnya akan nangkap duluan. Nah, itu istri. Inilah tugas istri. Maka itu dalam banyak kasus. Lihat itu, anak kita merantau jauh. Dulu belum ada handphone, jadi nggak bisa SMS. Kirim surat pun berapa minggu, berapa bulan. Coba lihat, kalau anak kita jauh ada apa-apa, ada belum kirim kabar, yang merasa dulu mamanya atau papanya? Ayo jawab, mamanya atau papanya yang merasa dulu aneh ada apa-apa? Mamanya. Terus mamanya gelisah. Nah itu seringkali istri itu tidak mau sendirian. Suami anak tidur dibangunin. Kenapa aku nggak ikut mikir? Anak kita ada apa anak baik-baik? Aku baru kirim kok kemarin itu. Nah sehingga suami itu gablek betul, nggak pernah rasa apa-apa. Nah itulah laki-laki. Maka itu istri, job description surga. Istri itu radar. Ingat itu. Suami kita yang perang di depan. Kita diberi kekuatan khusus oleh Tuhan untuk hal itu. Maka itu dalam segala hal, kompaklah kalian. Saya sering gambarkan suami istri itu tidak lebih seperti pemain badminton ganda campuran. Bisa bayangkan? Sehebat apapun ganda campuran, kalau mau bertanding ribut dulu, lebih baik jangan bertanding, pasti kalah sudah. Maka itu rumah tangga jadi apa? Tergantung kekompakan kalian berdua. Istri job description-nya adalah tubuh. Suami job description-nya adalah kepala. Ingat, dalam satu kapal tidak mungkin ada dua nakoda. Hari ini dalam janji nikahmu ya, harus kamu ucapkan, aku mau tunduk pada suamiku dalam segala hal. Dalam janji nikahmu dan kamu berkata bahwa aku gak akan menceraikan kau setia. Itu janji nikah kalian berdua. Nah janji nikah itulah yang akan menentukan Tuhan hadir ataupun tidak untuk memberkati. Keluarkan dari dasar hati. Kami gak akan menuntun, mendiktekan. Ucapkan sungguh-sungguh. Kalian berdiri. Letakkan bunga tangan. Tolong petugas gereja bisa membantu kursinya dipindahkan supaya fotonya kelihatan bagus. Tangan berjabatan tangan kanan, tangan kiri memegang mic. Denny pegang dulu mic-nya. Kamu berhadapan tangan kanan berjabatan tangan. Ada pada dulu. Iya, dekat yang tukar. Jangan terlalu jauh. Keyboard boleh lembut saja musik. Saudara, inilah saat yang paling kudus. Tuhan hadir menjadi saksi. Ingat tanda tangan, jangan berhenti. Semua di ruangan ini menyaksikan. Denny dan Yeni yang menjadi saksi atas kamu cukup banyak. Ingat janji nikahmu jangan salah. Ucapkan itu.